Baru aja semalam gue udah ngebantu tugas intelijen pemerintah Republik Indonesia. Kita udah nge-spill beberapa akun yang bisa ditelusuri untuk mencari dalang semua kerusuhan yang terjadi hari ini yang sudah sangat merugikan banyak sekali masyarakat dan beneran korban jiwa. Ya, bukan pemerintah sudah mencari itu ya. Nah, cluenya Pak, bukan dari asing Pak, dari kekuasaan itu sendiri Pak. Dari tamaknya, dari keserakahan, dari rasa sakit hati mungkin, dan rasa ingin lebih kuat dan lebih powerful. Ferry Irwandi, bongkar habis dalam kerusuhan demo, saya berani jamin. Nah, ketika orang-orang akun-akun ini diperiksa dan mereka bisa tidak terbukti, saya siap menerima konsekuensinya. Hari ini saya di penjara juga nggak masalah. Saya sudah kecukupan saya untuk hidup sudah, istri saya sudah cukup. Mas Aiman, saya banyak ketakutan di dunia ini, tapi dua hal yang saya tidak takuti, mati dan di penjara. Saya takut istri saya nggak ngeliat saya ganteng lagi. Saya takut anak saya lupa sama saya. Saya takut anak saya tinggal di negara yang tidak benar. Saya takut anak saya tinggal di negara yang miskin. Kalau polisi mau, tentunya kali ini bisa mengungkap itu dengan gampang. Ya, polisi hebat kok, punya alat canggih. Ada cybercrime. Masa ngungkap dari tanggal 25 sampai hari ini belum ada aktor intelektualnya bisa ditangkap? Siapa dalangnya? Padahal Pak Prabowo sendiri sudah membuka ada kemungkinan ya perusuh ini dari teroris juga ada, makar juga ada. Dulu dalam hitungan jam kami ketangkap semua. Berarti kan polisi benar-benar profesional. Dan waktu itu saya ingat kabar skripnya Pak Sigit ya, Kapolri yang sekarang ini. Masa untuk mengungkap kasus yang sudah tanggal 25 sampai hari ini sudah jatuh korban, tentunya polisi pasti punya bahan untuk mengungkap kasus ini supaya terang benderang. Mungkin nggak itu dia, Pak? Saya kira sangat mungkin. Apalagi misalnya kemarin semalam bahwa Presiden juga udah nyampaikan bahwa saya tidak akan mundur selangkah dan saya akan menghadapi orang bersangkutan. Kemudian Kapolri juga lanjut menyampaikan bahwa ini ada aktor di belakang ini. Serang berproses. Dan saat ini kalau itu kenapa disampaikan? Itu berarti kalau kita lihat kasus ini sudah di dalam penyidikan. Polisi sudah menemukan. Semua kemungkinan bisa. Tapi kalau pemerintahnya berjalan dengan baik, ini semua nggak akan terjadi. Identify problemnya tuh bukan kausalitas dari situ. Ya kenapa anggota DPR merespon seperti itu? Kenapa aparat represif? Kenapa kebijakan publik seperti ini? Kenapa ketika daya beli sedang menurun, orang-orang sulit mencari pekerjaan, anggota DPR harus naik tunjangan? Kenapa bukan itu yang dibahas gitu loh? Kenapa yang dibahas selalu adik-adik mahasiswa ini? Kenapa selalu dibilang, oh ini aksi terorisme? Maka penjahatnya bukan kami, Pak. Penjahatnya bukan kami. Emang kita nggak mau hidup tenang, hidup damai? Banyak orang yang mau kerja. Founder Malaka, Ferry Irwandi membongkar habis siapa dalang kerusuhan demo yang terjadi akhir-akhir ini. Ferry Irwandi menyebut aparat bisa langsung mencari aktor di balik kerusuhan demo dengan mudah. Sekarang, algoritma itu akan jadi bahaya ketika kapasitas dan kapabilitas penggunanya kurang. Tapi kalau kapasitas dan kapabilitas penggunanya bagus, itu bisa jadi senjata yang sangat powerful sekali. Dan berikan saya laptop sekarang, kita bisa track bareng-bareng dari mana isu 25 Agustus itu muncul. Ya mungkin Bapak Ibu bisa coba sendiri ya di Google. Ini acara paling simpel deh. Di TikTok Google by date 25 Agustus, sebelumnya hashtag bubarkan DPR, lihat afiliasi orang-orang itu, siapa yang dia dukung, instansi mana yang dia dukung, instansi mana yang tidak dia dukung, siapa yang dia serang. That's it. Silakan cari tahu sendiri. Teman-teman pintar kok, Bapak Ibu lebih pintar lah dari saya. Saya nggak bilang apakah mereka benar-benar didalangnya atau tidak, tapi kalau belajar, kalau kita ingin mencari tahu, benar-benar mencari tahu, nggak usah pakai kata yang berbunga-bunga atau kata-kata sophisticated lah. Langsung kayak gitu aja udah ketemu kok. Anak-anak ini lebih pintar dari saya untuk nyari tahu hal-hal kayak gitu. Saya bisa berani jamin ketika itu semua orang di ruangan ini mencari tahu 25 Agustus hashtag bubarkan DPR, afiliasinya di mana, di TikTok ataupun Instagram atau Twitter, semua orang pasti akan dapat ini dalam waktu kurang dari 5 menit. Ketika orang-orang akun-akun ini diperiksa dan mereka bisa tidak terbukti, saya siap menerima konsekuensinya. Hari ini saya di penjara juga nggak masalah. Saya sudah kecukupan saya untuk hidup sudah, istri saya sudah cukup. Akun mungkin hashtag Mas Bud bisa lihat.
Nggak, Hashtag sebetulnya bubarkan DPR 25 Agustus 2020 sebelum 25 Agustus 2025. Nah, di situ aparat bisa cari tuh, bisa tracking. Bukan berarti mereka, Iya, iya. tapi seenggaknya ada satu jalur yang kebuka. Nah, dari situ aliran dana bisa dilihat. Bisa di track. Kalau nggak ketemu, ternyata benar-benar nggak ketemu. Ah, bukan, ini cuma kebetulan ribuan orang aja. Oh, saya siap menanggung konsekuensinya. Saya bicara di TV nasional, saya bicara di media sosial, di penjara bukan hal yang menakutkan buat saya. Oke. Kalau pemerintah memang mau nyari dalangnya. Itu ada tuh siapa sosok yang sering dibela, instansi mana yang sering dibela. Kadang mereka split nih pembelaannya, tapi jelas kok di situ. Dan itulah alasan kenapa akun-akun ini harus diperiksa dan ditelusuri. Kalau memang pemerintah benar-benar pengen tahu siapa dalang semua kerusuhan ini. Betul, bukan berarti mereka yang melakukan, tapi mereka bisa jadi orang-orang yang diperiksa nantinya. Oke, bahan awal. Bahan awal, seharusnya kan intelijen bekerja seperti itu ya. Ikut rusuh kavaleri Palembang. Ikut rusuh, Ya. bukan perusuh. Bukan. Ini dua hal yang berbeda. Oh, dua hal yang berbeda itu Pak. Ya jelas. Oke. Ikut rusuh, ya ikut dia di sana. Ya wajar. Berarti dia kalau ikut. orang ikut rusuh nggak bisa diproses hukum dong, karena dia bukan perusuh. Iya, dia kan Oke. ikut. Kan dia ikut. Menurut Ferry Irwandi, dalam mencari aktor kerusuhan demo, aparat bisa memanfaatkan teknologi analisis data serta jejak digital di media sosial. Menurut Ferry, metode seperti data analytics, scraping, hingga open source intelligence atau OSINT dapat digunakan untuk menelusuri sumber awal penyebaran isu pemicu demo. Tentu kita udah bosan dengan semua teori konspirasi dan semua cocok logi yang ada kan. Kita melihat fakta di lapangan dulu nih. Makanya ketika kita berpikir dengan benar, berpikir dengan teknokratik, berpikir dengan akademik, tentu identify the problem dulu, baru ketemu solusi. Jangan langsung jump to conclusion. Oke. Identify problem ini. Nah, sekarang kita tarik tanggal 25. Itu kan gampang. Sekarang BIN udah punya semua toolsnya. Sekarang pemerintah punya semua toolsnya untuk mencari tahu dari mana sumber api ini mulai. Segitu gampangnya sebenarnya. Kalau memang diniatkan, kalau memang butuh bantuan ya kita lakukan. Kita semua sama-sama melihat ya hal-hal paling buruk yang bisa kita lihat gitu. Dan kita semua sama-sama bisa melihat semua pihak bermain gitu. Kita melihat entah itu polisi, entah itu TNI, entah itu presiden sekarang, entah presiden yang sebelumnya, entah itu pendukung rezim sekarang, pendukung rezim sebelumnya, atau pendukung orang yang gagal menjadi rezim, semuanya sudah bercampur jadi satu gitu. Tapi yang pasti, dan jadi salah satu tujuan gue juga kenapa gue ngebongkar ini di awal adalah bukan masyarakat, bukan mahasiswa, bukan buruh, bukan koalisi masyarakat sipil, atau bukan gerakan rimpang yang memulai semua kerusuhan ini. Jadi kalau ada pihak-pihak yang mencoba menunjuk tangan teman-teman ini semua, ya udah gugur sendiri. Karena apa yang sudah berhasil kita tunjukkan kepada publik ini, ada satu goals yang ingin dituju oleh pihak tertentu. Dan mungkin teman-teman juga udah terinfo ya, karena udah banyak sekali buktinya yang tersebar di sosial media. Tujuan tersebut tak lain tak bukan adalah menciptakan negara dalam kondisi darurat militer. Kenapa ini harus dilakukan? Karena dengan ada darurat militer, banyak hal yang bisa mereka lakukan dan kekuasaan mereka akan semakin melebar. Bukan cuma soal tindakan kekerasan, bukan cuma soal tindakan pengamanan, bahkan penyitaan aset untuk kepentingan negara bisa dilakukan ketika negara berada dalam keadaan darurat militer.